Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru besar, para peserta dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua hadis insyaallah, hadis ke-40 dan hadis 41 ya. Hadis 40 tentang bagaimana sikap yang seharusnya kita terhadap dunia. Itu hendaknya kita harusnya zuhud kepada dunia. Dan hadis ke-41 tentang bagaimana kita harusnya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengalahkan hawa nafsu kita. Adapun hadis ke-40 an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridainya dan semoga Allah meridai ayahnya itu Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Dan kita tahu Ibnu Umar adalah dari sahabat-sahabat yang junior ya, sahabat-sahabat junior. Bukan sahabat senior, dia masih sangat muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Ibnu Umar menyampaikan hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia masih di sekitar seakan-akan engkau adalah orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang musafir, sedang hanya numpang lewat ya. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang sekedar numpang lewat, orang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ibnu Umar setelah mendengar wasiat Nabi tersebut, dia berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kau sudah tiba di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kau telah tiba di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik. Gunakanlah masa sehatmu ya sebagai bekal ketika kau bertemu dengan sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah kehidupanmu sebagai bekal untukmu ketika bertemu dengan kematianmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Tadi saya singgung bahwa Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat junior. Kemudian Nabi SAW ketika memberi nasihat, Nabi memegang kedua pundak. Ini di antara metode Nabi SAW dalam memberikan nasihat dalam rangka syaddul intibah, yaitu agar orang yang diberi nasihat memperhatikan Nabi SAW. Terkadang Nabi dengan menyentuh, ya. Terkadang Nabi SAW dengan mengatakan bilangan tertentu, salah satun, ya, 3 atau sab'atun 7, sehingga orang ketika mendengar 3 dia sudah langsung perhatian dan ingin menunggu 3 perkara itu apa saja. Atau dia mengatakan sab'atun 7, kemudian dia pun menunggu 7 itu apa saja. Terkadang Nabi SAW memberikan ucapan tertentu sebelumnya, ya. Seperti Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai sang remaja. Atau Rasulullah mengatakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah, ya. Dan beberapa muqaddimah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka mencari perhatian dari para audiens ya. Di antara metode Nabi dalam rangka menarik perhatian audiens adalah dengan menyentuh. Di sinilah Nabi SAW memegang kedua pundak menunjukkan keseriusan Nabi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat junior, artinya Nabi ketika mengucapkan ini masih muda, masih remaja. Remaja ya. Oleh karena dalam sebagian peperangan, kalau tidak salah perang Uhud, Ibnu Umar ditolak tidak boleh ikut perang Uhud karena masih belum balik. Ya, jadi dia adalah sahabat junior. Tetapi nasihat ini berkaitan dengan hakikat kehidupan. Dan ini menunjukkan bahwasanya hakikat kehidupan ini bukan hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah tua, yang sudah 40-an, sudah 50-an, yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Bahkan ini hendaknya diketahui oleh para remaja. Mereka harus persiapan menghadapi hakikat dunia ini. Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seakan-akan kau gharib atau seakan-akan engkau adalah orang yang sedang bersafar. Jadi ada dua, terserah pilih yang mana. Ya. Kata Nabi SAW, kun fid dunya
jadilah engkau di dunia salah satunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Gharib aw abiru sabil. Gharib yaitu orang asing. Abir sabil itu yang numpang lewat, numpang lewat. Dalam ini maksudnya musafir ya. Ini dua metode dalam menghadapi dunia. Pertama gharib. Apa itu gharib? Gharib maksudnya dia iqamah, dia tinggal di tempat tersebut, tetapi dia sebagai orang asing. Misalnya saya seorang Indonesia kemudian saya tinggal misalnya di Eropa, berarti saya orang asing di sana. Saya orang asing di sana ya. Dalam keterasingan. Ya mungkin bahasa berbeda, orang pun tidak mengenal saya pun tidak mengenal mereka ya. Sehingga orang kalau asing, maksudnya orang asing ketika tinggal di suatu tempat yang dia terasing, dia tidak begitu banyak kenalan, dia tidak nimbrung dalam pembicaraan mereka, dia pun tidak hasad kepada orang yang memiliki rumah-rumah yang mewah. Dia asing di situ kok. Bagi dia ingin segera pergi dari keterasingan tersebut. Dia mungkin di situ, dia bukannya tumpang lewat, dia tinggal di situ, tapi dia dalam keterasingan. Dalam keterasingan, tidak ada sanak saudara di situ, tidak ada. Ini maksudnya Rasulullah beri gambaran bahwasanya engkau kalau tinggal di dunia ini, hendaknya engkau seperti orang asing. Orang asing yang tadi, dia tidak begitu banyak kenalan, dia tidak terlalu bercengkrama dengan orang sekitarnya karena dia tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal dia dan dia dianggap asing oleh mereka. Ya. Dia tidak terlalu lihat orang punya kemewahan, dia tidak hasad karena dia tahu ini bukan tempat tinggalnya. Yang penting bagi dia bagaimana saya bisa meninggalkan keterasingan ini. Suatu hari saya harus pergi dari tempat ini. Jadi ini pilihan pertama ketika engkau tinggal di dunia, ya jadilah engkau seperti orang asing yang cita-citanya hanyalah bagaimana bisa meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke kampung halaman yang sesungguhnya. Karena dunia kita ini hidup ini cuma sebentar. Kampung halaman sesungguhnya adalah di akhirat. Maka jangan terpedaya ya. Konsekuensi dari seorang asing itu tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia, tidak hasad dengan orang yang memiliki harta yang banyak, enggak. Yang kedua, abirus sabil. Hanya sekedar orang yang numpang lewat. Orang numpang lewat, musafir, apalagi zaman dahulu, yang dia perlukan hanya perbekalan safar, ya. Yang diperlukan hanya perbekalan safar. Terlalu banyak bekal, hanya memperlambat perjalanannya, ya. Hanya memperlambat perjalanannya. Dia secukupnya, namanya orang apa? Musafir. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Mali wad dunya, mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wad dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang yang pengembara atau seorang musafir yang istirahat sebentar di bawah sebuah pohon kemudian dia meninggalkan pohon tersebut, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti pohon tempat istirahat sebentar. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan pohon itu seperti dunia seperti pohon yang tempat istirahat. Sementara kita ini seperti musafir yang cuma lewat sebentar kemudian ditinggalkan. Ya. Dia tidak mungkin menjadikan pohon tersebut sebagai tempat tinggal. Bukan tempat tinggal sini, cuma tempat istirahat sebentar. Nah, dan dia hanya membawa bekal sedikit, ya. Karena dia akan melanjutkan perjalanan. Kalau ontanya dia penuhi dengan perbekalan, dia nggak akan sampai-sampai dan safarnya akan terlambat dan seterusnya. Ya, ini gambaran yang menunjukkan bahwasanya itulah hakikat dunia. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi dunia. Ya, oleh karenanya, kenapa demikian ya? Karena kita tahu ini semua karena dunia itu hanya sebentar, ya. Sementara, sedikit, ya. Tidak kekal, ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman tentang dunia, kata Allah, mataun qalil. Kesenangan yang sebentar. Kesenangan yang sedikit.
Ini Allah bicara tentang dunia ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, tidaklah ya dunia itu dibanding akhirat kecuali sedikit. Kecuali hanya sedikit. Bayangkan, kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya, dunia 2 rakaat sebelum subuh kita kerjakan mungkin 2 menit, 3 menit. Ternyata pahala yang Allah siapkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan dunia itu hanyalah sedikit. Kemudian, dunia itu bukan darul qarar, bukan tempat yang menetap ya. Seperti perkataan dari mukmin ali Fir'aun, seorang yang beriman kepada Nabi Musa dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan imannya. Dia berkata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, dia mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Ketahui bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat yang sesungguhnya. Akhirat tempat menetap. Tempat menetap ya. Dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak ya para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jelaskan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dunia itu sangat cepat, kata Allah Subhanahu wa taala, wadribu lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian basah itu tumbuhan menjadi hijau, tiba-tiba menjadi kering dan ditiup oleh angin. Cepat, dari hijau menjadi kering cepat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ketahuilah kehidupan ini hanyalah permainan, senda gurau, saling bangga-banggaan, saling banyak-banyakan. Ya. Fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, ya. Tapi perumpamaan dunia seperti apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang menyenangkan orang yang melihatnya. Tsumma yahiju, kemudian tiba-tiba kering. Fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi hancur lebur ditiup oleh angin. Cepat. Dunia itu cepat. Kemudian juga seperti Allah mengabarkan cepatnya dunia, Allah mengatakan, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Janganlah kau panjangkan kedua pandanganmu kepada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada orang-orang tersebut. Zahratal hayatid dunya. Allah menamakan keindahan dunia dengan zahrah, yaitu mawar kehidupan dunia. Bunga mawar indah, warna-warni. Lihat bunga mawar warna-warni, ada putih, ada merah, ada jingga, ada pink dengan berbagai macam warnanya, dengan aroma yang sangat indah. Tapi kalau kita petik bunga mawar tersebut, cepat sekali layu. Tidak lama, mawar atau melati, tidak lama kemudian menjadi layu. Demikianlah dunia. Makanya tidaklah disebut dengan dunia. Dunia itu secara bahasa Arab dari ad-dunya, dari ad-dunu. Ad-dunu artinya dekat. Ada yang mengatakan dari dana'ah, artinya hina, ya, rendah. Sehingga seorang mendengar kata dunia saja, harusnya dia sadar dunia itu dekat dan rendah. Tidak ada bandingan dengan akhirat. Ini hadis, kata para ulama, hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mengajarkan kepada kita untuk qisarul amal. Ini mengajarkan kepada kita untuk faedah utama hadis adalah qisarul amal. Memendekkan angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan.
Orang-orang banyak terpedaya dengan angan-angan karena angan-angan tidak ada putusnya. Ingin ini, ingin anu, ingin ini, tiba-tiba game over, tiba-tiba waktu selesai. Tidak cukup untuk kita sampai pada angan-angan tersebut. Ya. Dengan kita tahu bahwasanya kita hidup cuma sebentar, maka angan-angan kita jangan terlalu dalam. Maksudnya angan-angan terhadap dunia. Jangan terlalu tinggi, angan-angan terlalu tinggi karena tidak umur kita tidak mencukupi. Umur kita tidak mencukupi untuk mengejar seluruh angan-angan kita. Kita boleh punya angan-angan, tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu panjang. Subhanallah, sebagian orang misalnya ingin punya istana, dia bangun supaya dia nikmati sebentar kemudian dia meninggal dunia. Terkadang ya dia membangun bangunan yang mewah, bukan dia yang tempati orang lain. Belum sempat dia tempati sudah meninggal. Terjadi banyak seperti itu. Dia bangun bangunan belum sempat dia tempati, dia sudah meninggal dan ditempati oleh orang lain. Kenapa kita harus memendekkan angan-angan kita? Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Ajal dijadikan gaib bagi kita. Nah, seorang kalau tidak tahu kapan ajalnya datang, makanya dia senantiasa bersiap-siap untuk menanti kedatangan ajal tersebut. Karena kita nggak tahu siapa di antara. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, kita bisa memanage dengan baik ya. Tapi kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang terlalu banyak angan-angan ya, dan ini juga mengajarkan kepada kita untuk zuhud dalam dunia. Ambillah dunia secukupnya, jangan masukkan di hati, pegang di tangan, digunakan untuk keperluan akhirat. Anda kalau diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan. Ya, jangan bawa banyak dunia ini. Sudah, sumbangkan, sedekahkan, berikan kepada orang yang membutuhkan ya. Ya. Kalau diberi kelebihan oleh Allah dalam urusan dunia, maka pergunakan dunia tersebut untuk akhirat. Sehingga ketika Ibnu Umar mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, maka Ibnu Umar menyimpulkan. Kesimpulan Ibnu Umar. Dia mengatakan apa? Idza asbahta fala tantadhir sabah al-masa. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika di pagi hari jangan tunggu sore. Untuk apa? Artinya kalau beramal jangan tunda-tunda. Ya, kemudian wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Jika di sore hari jangan tunggu pagi. Ya. Kemudian kata beliau wa khudh ya. Kalau begitu gunakan kesempatan ya. Beliau berkata juga wa khudh min sihhatika limaradhik. Ya, manfaatkan sehat. Waktu sehat. Sebelum sakit. Kemudian wahayatik qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Ini kesimpulan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Intinya gunakan kesempatan sebelum hilang, ya. Gunakan kesempatan sebelum luput. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan pada kawan-kawan, peristiwa corona ini, pandemi ini membuat pelajaran banyak bagi kita. Kita melihat seorang pemuda, kita sangka dia hidup lama, ternyata tiba-tiba kena corona meninggal dunia. Melihat orang kaya dengan kekayaan yang begitu banyak, ternyata ketika kena corona meninggal dunia. Ya, dan kalau kita tidak mati dengan corona, kita akan meninggal dengan yang lainnya. Ya, man lam yamut bisayf, ya, mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal dengan pedang, maka dia akan mati dengan selain pedang. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak dan semuanya mengantarkan pada satu titik sama-sama mati, entah dengan penyakit, entah dengan pedang, entah dengan kecelakaan, entah dibunuh orang, entah dengan macam-macam ya. Ya, apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mautul faj'ah, kematian yang datang dengan tiba-tiba. Terbanyak kita kemarin masih mendengar dia berbicara, tiba-tiba hari ini sudah meninggal dunia. Oleh karenanya gunakan kesempatan sebelum luput. Ya. Kalau sudah pagi hari jangan tunda lagi sore hari. Kalau kita tunda, perhatikan, jika tunda,
maka bisa jadi kita meninggal. Ya, kita mau tunda amal nanti sore. Tahu-tahu sebelum sore kita sudah meninggal dunia. Atau kita hidup tapi ada halangan. Kita mau tunda sore, tahu-tahu sore ada halangan, ternyata harus safar, terus ini, sehingga pekerjaan kita, amal yang mau kita kerjakan, amal soleh yang mau kita kerjakan tertunda, tidak terjadi. Karena bisa jadi kita meninggal atau ada halangan, dan bisa jadi tidak ada halangan, tapi semangat kita hilang. Semangat pudar, dan ini sangat mungkin terjadi. Ingin bersedekah, nanti aja. Nanti sore. Sore, udah nggak semangat lagi. Hidayah sudah Allah cabut, ya, nggak semangat lagi. Makanya kapan ada kesempatan beramal soleh, ikhwan, semangat, jangan tunda-tunda. Hidup kita ini cuma sebentar. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iktanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, sehata qabla saqamik, sehatmu sebelum kau sakit. Kalau sehat, semangat kita. Beribadah dengan semangat, kita enjoy, kita nikmati ibadah kita dalam masa sehat. Nanti kalau sudah sakit, kita sholat juga susah, baca Quran juga berat, ya, sholat malam juga susah, mau puasa nggak bisa. Mumpung masih sehat, nikmati ibadah dalam masa sehat tersebut. Sehata qabla saqamik, sehatmu sebelum sakit. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Udah masih muda, semangat, masih bisa kesana kemari, safar kesana kemari, masih bisa aktivitas, masih bisa iktikaf, masih sudah tua sudah susah kadang-kadang. Urusan banyak, anak-anak banyak, istri nuntut ini, pengin anu, ya, banyak urusan, pekerjaan enggak bisa ditinggal, banyak. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Faragaka qabla syughlik, kata Nabi, masa longgarmu, yaitu waktu senggangmu, ya, sebelum datang kesibukan. Kita punya waktu senggang. Saya rasa saya juga punya waktu senggang. Saya rasa para dokter sibuk apapun juga punya waktu senggang. Waktu senggang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang waktu kita sangat sibuk dengan dunia. Kita enggak sempat mau ini, mau enggak sempat. Tersibukkan dengan berbagai jadwal yang begitu padat, ya. Mumpung masih ada waktu senggang, gunakan waktu. Ya, akhi, modal kita untuk bertemu di alam barzakh. Kita harus punya modal banyak masuk dalam alam barzakh, ya. Jadi kemudian kata Nabi SAW, ghinaka qabla faqrik. Masa kecukupanmu sebelum masa sulitmu. Masih punya duit, sedekah. Nanti kalau punya duit gimana? Sekarang punya duit banyak, lupa untuk sedekah. Udah miskin nggak bisa sedekah. Mumpung masih punya duit, maka gunakan. Hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup sebelum kau mati. Begitu meninggal, selesai, game over. Sudah nggak bisa beramal soleh. Intinya, para dokter yang mati saya menasihati saya pribadi dan juga kepada antum sekalian, waktu jangan disepelekan. Ini semua berkaitan dengan memanfaatkan waktu. Kita hidup di zaman sekarang yang kita buang-buang waktu. Ibnu Umar mengatakan kesimpulannya kalau Anda menyikapi dunia sebagai orang asing atau sebagai orang yang numpang lewat, maka jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang umur. Umur itu adalah bekal modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buang sembarangan. Kita hidup di zaman internet, zaman medsos, jangan kita sebagai orang pengin tahu, pengin komentar, ingin menganalisa. Yang itu membuang kita menghabiskan waktu banyak, baca analisa orang, baca analisa sendiri, menyampaikan pemikiran orang, komentar, kita balas komentar. Ya kalau penting nggak ada masalah. Tapi banyak yang kita komentar nggak penting, banyak yang kita dengar nggak penting, banyak yang kita lihat nggak penting buat kita, sehingga kita sama saja buang-buang umur kita. Seakan-akan kita masih panjang umur. Dan kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya seorang di dunia ini ya secukupnya, ya. Jangan terlalu banyak kemewahan, ya. Dia kalau ada perlu nggak ada masalah. Dia punya mobil 2 3 boleh, yang penting dia perlu. Ya, kalau nggak perlu jangan. Nggak perlu koleksi mobil, nggak perlu. Mau diakui sama orang buat apa, ya? Nggak perlu punya rumah sampai banyak-banyak, ngapain? Seperlunya dia perlu buat anak-anak, dia punya, oke. Ya. Maksudnya tidak perlu berlebih-lebihan. Punya tas ibu-ibu jangan terlalu banyak, tas ini tas anu kebanyakan. Hisabnya panjang. Memperberat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semakin mewah kita memiliki kemewahan, semakin hati kita condong kepada dunia. Kita enggak bisa mengontrol hati kita. Kalau kita punya barang-barang mewah, hati kita condong kepada barang-barang mewah tersebut. Sehingga kita berat meninggalkan dunia, rasanya berat. Rasanya sedih banget karena terlalu banyak yang sudah kita kumpulkan. Kita ingin menikmati dunia tersebut. Padahal waktu kita tidak cukup, umur kita terbatas, ya. Ini jadi seorang ketika hidup di dunia, dia harus sadar bahwasanya dia kapan saja, tiba-tiba saja, kapan-kapan saja Allah bisa mencabut
nyawanya. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu. 1% pun tidak terbetik dalam benaknya. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu. Entah kena stroke, entah kecelakaan, entah serangan jantung, banyak hal yang bisa membuat orang meninggal dunia. Oleh karenanya sungguh indah perkataan seorang penyair, dia mengatakan innalillahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu sahihal a'mali fiha sufuna. Kata seorang penyair, innalillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqad dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia. Nadharu fiha. Mereka memandang tentang hakikat dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka tahu dunia ini bukan tempat tinggal selamanya, hanya tempat lewat. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka memandang dunia seperti air laut. Ya, lautan yang harus ditempuh dan mereka menjadikan amal soleh mereka sebagai perahu kapal yang menyelamatkan mereka dari ombak dunia tersebut. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, saya bukan berarti mengatakan kita buang dunia, tidak. Dunia ini kita perlu. Tapi gunakan untuk akhirat. Kapan kita tidak gunakan dunia untuk akhirat, berarti kita memperberat perjalanan kita menuju Allah, memperberat hisab kita di akhirat kelak. Setiap kita punya dunia niat untuk akhirat. Punya apa saja? Saya punya laptop, saya niatkan untuk akhirat. Saya punya jam, saya niatkan untuk akhirat. Kita latih diri kita sebenarnya. Saya punya rumah, saya niatkan untuk akhirat. Saya punya mobil, saya niatkan untuk akhirat. Kita gunakan. Jadi tidaklah kita membeli sesuatu, tidaklah kita memiliki sesuatu, kita niatkan untuk akhirat. Sehingga yang ada di hati kita adalah akhirat, bukan apa? Bukan dunia. Adapun sekedar memperkaya, memperbanyak, terlalu banyak aset, perusahaan di mana-mana, sehingga sudah pikiran dunia dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ya, kalau dia memikir dunia untuk akhirat, tidak apa-apa. Dia ingin cari uang sebanyak-banyaknya untuk bangun pondok, untuk membantu fakir miskin. Oke, itu kita yang inginkan. Berarti dunia yang selama ini dia tempuh adalah untuk akhirat. Tapi kalau untuk murni dunia, hanya untuk kesenangan dunia, ya apa yang mau dia rasakan? Ntar lagi dia juga meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-41. Tolong dihapus. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadithun hasanun sahihun. Ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kata An-Nawawi, ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Kami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya. Saya ulangi, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ayahnya, anaknya namanya Abdullah. Makanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan meridhai bapaknya Amr bin Al-As. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan beliau mengatakan bi isnadin sahih. Namun banyak ulama mengkritik hadis ini, secara sanadnya bermasalah. Secara sanad bermasalah. Tetapi secara konten, secara makna, maka makna hadis ini adalah makna yang benar. Artinya seorang tidak sempurna imannya, ya, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dia bawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ya. Hingga hawa nafsunya
tunduk atau mengikuti apa yang aku bawa, yaitu ajaranku. Makna yang seperti ini datang dalam Al-Quran dan juga dalam hadis ya, yang semakna dengan hadis ini. Banyak ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Saya artikan ya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi harus menundukkan perselisihan kepada Rasulullah ketika masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah meninggal maka hadis-hadis Nabi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, setelah mereka mendengar keputusan Anda wahai Rasulullah, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak ditemukan dalam hati mereka gurundel sedikit pun. Tidak ada, mereka benar-benar wa yusallimu taslima, mereka benar-benar menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan seorang beriman yang sempurna. Apapun dia tanya kepada hadis Nabi. Kalau hadisnya seperti itu dia terima. Dia tidak gerundel kenapa begini, kenapa begitu. Dia tunduk. Itu orang yang benar-benar sempurna imannya. Demikian dalam hadis, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman jika disuruh untuk berhukum dengan Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya. Ayat semisal ini banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang mukmin dan tidak pantas bagi seorang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amrun, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrim, kemudian dia punya pilihan lain. Tidak boleh. Tidak pantas untuk punya pilihan lain. Ini hukum asal. Kalau Nabi bilang begini, A, kita ikuti. Nabi bilang B, kita itu B. Selama Anda yakin dia utusan Allah, selesai. Anda yakin Muhammad utusan Allah, Anda yakin Muhammad wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan apakah Anda tahu Allah Tuhan tidak mungkin salah? Jelas Tuhan tidak mungkin salah, berarti utusnya tidak mungkin salah. Kalau Nabi sudah ucapkan dan sudah dibenarkan oleh Allah, tidak ditegur oleh Allah, berarti itu benar. Ya sudah, tundukkan hawa nafsumu kepada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Ini jelas. Kalau Anda cinta kepada Nabi, maka Nabi harus lebih dicintai daripada tidak beriman Anda. Sampai Nabi lebih cinta daripada diri Anda, daripada orang tua, daripada Anda seluruh manusia. Bahkan Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah kalau orang tua kalian lebih kalian sayangi, atau anak kalian, atau saudara kalian, atau istri kalian, atau kabilah kalian, atau perdagangan kalian yang kalian takut kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal kalian lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya. Tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus mendahulukan Nabi SAW daripada yang selainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tentang sempurnanya iman seseorang. Dan inilah makna kalau kita bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad. Raditu, aku ridha Islam sebagai agamaku, Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin, ya, nabiyyan wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Dianjurkan kita membaca, ya, zikir pagi petang, di antara zikir ini. Apa ridha Anda Muhammad sebagai nabi Anda? Ridha apa yang dia putuskan Anda terima. Kita dapati sekarang sebagian kaum muslimin menolak hadis-hadis Nabi dengan mudah. Tidak masuk akal lah, tidak sesuai dengan tradisi lah, bertentangan dengan kebiasaan lah, dengan berbagai macam dalih. Seakan-akan yang berbicara bukan Muhammad, Muhammad bukan utusan Tuhan. Apakah Muhammad diutus cuma untuk orang-orang Arab apa seluruh umat manusia? Seluruh manusia. Sehingga mereka ingin menfilter hadis dengan tradisi lah. Ya akhi, Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Di zaman Nabi SAW, sudah ada tradisi orang Arab jahiliyah. Datang Muhammad SAW membawa suatu ajaran baru yang memfilter tradisi tersebut. Yang baik dipertahankan. Kebiasaan orang Arab misalnya apa? Jujur, berani, ya, setia kawan. Ini dipertahankan oleh Islam. Kedermawanan dipertahankan oleh Islam. Makanya dia mengatakan, innama bu'itsu liutamma makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya ada akhlak yang mulia yang berlaku di orang-orang Arab disempurnakan lagi oleh Islam. Tapi yang salah diperbaiki, yang syirik, yang tidak benar diperbaiki oleh Islam. Makanya fenomena menolak hadis ini sangat luar biasa dengan berbagai macam dalih. Berbagai macam dengan akal, dengan logika yang ngawur, ya. Tapi terjadi. Akhirnya ya mereka menganggap bahwasanya ajaran Nabi ya hanyalah suatu pendapat di zaman tersebut, bisa dikritiki zaman sekarang sebagai perkataan orang-orang apa? Orang-orang liberal. Simpulannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar ya mau dikatakan orang beriman, jadikan hawa nafsu kita, ya, tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada yang aku itu, tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ maka seorang janganlah dia mendahulukan akal daripada dalil. Ya, perhatikan, ya. Jangan mendahulukan akal daripada dalil. Kalau menurut Anda dalil yang sahih bertentangan dengan akal, ketahuilah akal Anda yang bermasalah. Dan ini sudah banyak buktinya. Dia menganggap tidak masuk akal, ternyata masuk akal, dijelaskan oleh ulama yang lain. Akal Anda yang bermasalah. Akal ini punya keterbatasan. Jangan mendahulukan akal daripada dalil. Kemudian juga jangan berbuat baru berdalil. Berbuat atau berhukum atau berakidah baru berdalil, salah. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan Anda berdalil dulu, baru Anda mengeluarkan hukum. Lihat dalilnya, baru hukum muncul. Bukan kita punya keyakinan baru cari-cari dalil yang cocok kita terima, yang nggak cocok kita buang. Ini banyak orang seperti itu. Dia tidak menyampaikan Islam secara kafah. Dia sembunyikan bagian hadis. Dia sembunyikan hadis ini tidak cocok, tidak mau sampaikan. Kalau ada yang sampaikan, dia gerundel, dia marah. Kenapa sampaikan? Sehingga dia berakidah dulu, berkeyakinan dulu, baru dia cari dalil. Dia punya tradisi, dia pertahankan dulu, baru dia cari dalil. Kalau nggak cocok, dalilnya dibuang. Kalau cocok, dia terima. Kemudian juga, ya jangan ya berkreasi ibadah. Ibadah tanpa petunjuk Nabi SAW.
Kalau Anda cinta kepada Nabi, Anda harus berusaha beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Semakin kita mengikuti sunnah Nabi, menunjukkan kita semakin mencintai Allah dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi logis dari kita menjadikan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini dua hadis ya. Insyaallah masih ada satu hadis terakhir sebagai penutup insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ternyata kita sudah benar-benar mau mengakhiri kajian kita mengenai hadis arba'in ya Ustadz ya. Boleh saya bertanya mengenai hadis yang ke-40 tadi Ustadz? Ya boleh. Kalau kita memang tidak boleh menyayangi benda-benda, artinya kita tidak boleh jadi kolektor sesuatu ya Ustadz ya. Misalnya ada Kolektor orang apa? kan yang kolektor, misalnya ada kolektor, misalnya nih mobil atau kolektor apa, misalnya kolektor yang perangko lah gitulah, yang mungkin kalau mobil mahal. Itu boleh nggak sebenarnya kita kalau jadi kolektor? Yang penting kalau ada manfaatnya dunia atau akhirat dan dunia itu ada manfaatnya untuk duniawi dan dunia itu ada untuk akhiratnya nggak ada masalah. Semua yang tidak untuk akhirat rugi, kita hanya menambah beban kita di akhirat. Anda misalnya kolektor mobil, taib saya kolektor mobil untuk saya jual dan saya jual nanti hasilnya buat saya gini, enggak apa-apa. Kolektor hanya sudah hobi-hobi saja, punya mobil tahun 55 ya. Kemudian buat apa ya? Buat koleksi saja ya. Ya saya rasa mubazir. Iya. Ya, mubazir. Umur ngurusin mobil itu enggak gampang. Nyari lokasinya di mana, belum diperbaiki, dibangun, kemudian ya untuk dipamer-pamerkan, digaya-gayakan, keluar menarik perhatian orang semua lihat. Buat apa? Kalau Anda ada manfaatnya enggak ada masalah ya. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah yang perkara yang bermanfaat bagimu, dunia maupun akhirat. Bermanfaat bagi dunia ada manfaatnya silakan. Dunia ya. Ya, kalau punya dunia manfaat, ya, gunakan manfaat tersebut untuk akhirat. Buat jualan Ustaz, ada orang suka mobil tua, silakan nanti jual, ambil jual. Nah, duitnya ada buat ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah insyaallah. Ya. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan catatan amal yang indah. Bukan ketemu dengan Allah punya catatan koleksi mobil tua. Ya Allah ini saya punya koleksi tahun 55, 57, 59, terus buat apa? Mau kita ketemu dengan Allah dengan koleksi seperti itu. Ya. Jadi waktu kita terbatas. Kita ngurus itu sesuatu butuh waktu, butuh umur. Ya, makanya niat kita harus benar-benar untuk akhirat. Apapun perkara dunia yang kita geluti untuk akhirat. Kalau enggak kita hanya buang-buang umur. Kita akan rugi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jadi memang harus benar-benar dari niatnya Ustadz ya. Kita harus luruskan dulu ya Ustadz ya. Ya. Oke, untuk sudah ada 2 yang raise hand. Tolong host untuk mengindikan, silakan. Yang raise hand di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz mau nanya, seperti yang dipaparkan oleh Ustaz tadi, bahwa kita jangan terlalu banyak angan-angan tentang keinginan tentang duniawi gitu, hanya sekedar kehidupan kita gitu. Tapi lebih ke fokus untuk mengejar akhirat. Apapun yang dilakukan untuk dunia itu harusnya untuk tujuan akhirat gitu. Itu mungkin ada petunjuk dari Ustadz untuk membedakan amal yang bernilai lebih tinggi daripada amal yang lainnya, sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang memiliki kualitas yang lebih baik, karena memang umur kita nggak terlalu panjang gitu. Assalamualaikum. Saya rasa memang ada prioritas dalam beramal. Ada kajian khusus judulnya prioritas dalam beramal soleh. Itu mungkin nanti bisa didengar, cari di YouTube tentang prioritas dalam beramal itu sebagai gambaran. Tapi intinya apa yang Allah berikan kepada kita, kita geluti dengan baik. Ada orang namanya amal soleh itu seperti rizki. Orang dibuka ada sebagai pedagang, ada sebagai dokter, ada sebagai calo, ada sebagai guru, ada sebagai dokter. Pintu-pintu rezeki banyak, pintu-pintu amal juga banyak. Ada orang dibukakan pintu ilmu, dia dakwah, dia geluti ilmu tersebut. Ada yang dibukakan pintu sedekah, ada yang buka berbakti sama orang tua. Kita berusaha punya saham dalam berbagai macam amal soleh. Itu kita berusaha demikian. Tapi ada amal soleh yang kita geluti dengan sebaik-baiknya. Ya,
kalau kita dibukakan pintu itu kita seriusin ya. Ada orang dibukakan pintu sholat malam, subhanallah dia sholat. Tapi kalau puasa susah dia. Ada orang dibuka pintu puasa, tapi kalau yang lain dia berat. Ada orang pintu sedekah, tapi kalau puasa berat. Ada orang rajin puasa, rajin sholat, nanti kalau sedekah pelit. Maksudnya pintu kebanyakan, tapi kita geluti sambil kita punya saham yang lain. Ya, karena yang apa namanya, yang paling baik amal diantaranya adwa muha wa ingqal, yang sedikit meski yang berkesinambungan meskipun sedikit. Ya. Tapi kalau kita punya saham, kita rutinitas ya, karena kita kan hidup ini adalah untuk mengumpulkan deposit amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya kegiatan harian seperti baca Quran ada, entah selembar, 2 lembar, entah 1 juz, setengah juz, penting ada. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan ya. Salat 5 waktu di masjid, kita melangkahkan kaki masjid, itu aja rutinitas. Ada orang tua fokus berbakti sama orang tua, masih ada keluarga kita silaturahim kepada kakak, kepada adik, berbuat baik sama ponakan, telepon mereka, ada keperluan kita bantu. Seperti itu, ada tetangga kita manfaatkan, ini tetangga ini sarana masuk surga. Ada istri di rumah, sebaik-baik orang adalah yang paling baik kepada istrinya. Allah mencintai seorang suami yang baik sama istrinya, manfaatkan istri, berbuat baik sama istri. Anak-anak, sarana pahala. Intinya saya rasa pintu pahala banyak, tetapi yang dimudahkan bagi kita geluti sambil kita punya saham sedikit-sedikit pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sedikit demi sedikit, tapi pasti setiap hari kita ada amal soleh yang kita lakukan. Yang penting lagi jauhi diri dari maksiat. Karena maksiat ini bikin masalah. Habis waktu kita, mata kita gunakan untuk nonton-nonton yang tidak-tidak, ya, berjam-jam nonton hal yang tidak benar, berita yang tidak bermanfaat, nonton pertengkaran orang, nonton perdebatan orang yang tidak ada hubungannya dengan kerjaan kita, ya. Hanya hobi saja, senang lihat orang bantah-bantahan, sedang orang maki sana maki sini, senang melihat orang dibuka auratnya, dibuka aibnya. Buat apa ya? Kita akan menyesal. Itu semua akan masuk dalam catatan amal kita, ya. Tilka sahifatuka famla'ha bima syi'ta. Atau perkataan mengatakan, itulah catatan amalmu, penuhilah catatan amalmu dengan apa yang kau sukai. Terserah. Tilka sahifatuka famla'ha bima syi'ta. Itulah catatan amalmu, penuhilah dengan apa yang kau sukai. Kalau ingin penuhi dengan kebaikan, ya dengan kebaikan. Adapun prioritas, ada saya kajian khusus, nanti bisa mungkin dilihat, Allah alam bisawab. Ya, pernah saya lihat Ustadz Bang, YouTube-nya itu. Oh iya, ternyata banyak sekali yang resen ini. Silakan untuk yang berikutnya di moderator sebagai host, silakan. Pak Fir. Alhamdulillah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga dan semua teman-teman semua di sini semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Ustaz, mohon bertanya, untuk zuhud dan waro ini apakah dapat digolongkan dalam amalan jihad fisabilillah? Karena kalau tidak salah, jihad fisabilillah itu adalah salah satunya adalah menahan hawa nafsu, itu adalah yang paling tinggi jihad fisabilillah. Nah, apakah zuhud dan waro dapat digolongkan ke dalam jihad fisabilillah berdasarkan hadis ini, Ustadz? Lalu yang kedua, tentang bagaimana sebaiknya kami menyikapi mazhab yang 4 itu. Sementara semuanya ini mazhab ini tentu kan merujuk kepada Al-Quran, Sunnah dan hadis ya. Nah, sementara di satu sisi kami yang salafus saleh, bermahan salaf, tidak mengikuti yang 4 ini. Lalu sebaiknya bagaimana kami menyikapi ini? Kebetulan Ana tinggal di London, Ustadz, yang kebetulan di sini bermazhab Hanafi. Jadi agak sangat beda sekali dengan keseharian yang biasa kami temui begitu. Tapi kalau kami berkunjung mendatangi masjid, ada sebuah masjid salaf dan ikut kajian di sana setiap hari Jumat. Alhamdulillah di sana sama begitu ya. Adab dan tata caranya sama. Tapi kebanyakan masjid di sini bermazhab Hanafi dan tata cara ibadahnya tentu berbeda. Nah, terlepas dari itu sebagai umat kita sebaiknya bagaimana menyikapi 4 mazhab ini? Apakah kita mengikuti itu atau cukup bermanhaj salaf saja? Dan bagaimana seharusnya terhadap yang 4 ini? Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam, jihad secara istilah syar'i yaitu jihad disebutkan adalah dengan
jihad dengan jiwa raga, jihad dengan bi amwalikum wa anfusikum, ya, dengan harta. Ini di antara betul-betul jihad. Yang jihad dengan jiwa raga dan harta itu sendiri harus menundukkan hawa nafsu. Kalau orang tidak bisa menundukkan hawa nafsu, dia tidak akan berani mengorbankan jiwanya. Kalau orang tidak menundukkan hawa nafsu, tidak berani mengorbankan raganya. Tapi di antara rahmat Allah, kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad selalu didahulukan jihad dengan harta daripada jiwa, ya. Karena kenyataannya jihad dengan raga, dengan peperangan fisik melawan orang kafir, tidak semua kondisinya syar'i, ya. Tidak semua kita mendapati kondisi seperti itu, harus berperang dengan fisik melawan orang-orang kafir. Itu kalau terjadi peperangan melawan kafir harbi, kondisi itu tidak selalu ada. Lain halnya dengan jiwa, jihad dengan harta. Jihad dengan harta banyak bisa kita lakukan. Dan bisa dilakukan kapan saja oleh siapapun, dimanapun dia berada. Dia keluarkan hartanya untuk fisabilillah, untuk membantu orang susah, untuk berdakwah, untuk yang lainnya, ya. Dan itu butuh untuk menundukkan hawa nafsu. Baik jihad dengan raga maupun jihad dengan harta. Adapun kalau khusus menahan hawa nafsu, ya kita bilang dapat pahala, ya, seorang. Tapi apakah disebut dengan jihad secara syar'i? Kalau secara bahasa iya, semua perjuangan namanya jihad, ya. Semua perjuangan namanya jihad. Sampai Rasulullah mengatakan kepada orang yang berbakti sama orang tuanya, kata Nabi, fa fihi ma fajahid. Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tua. Karena benar berbakti kepada orang tua butuh perjuangan. Secara bahasa disebut dengan apa? Jihad. Tetapi secara syar'i tidak dikatakan orang yang berbakti sama orang tua disebut dengan jihad. Tapi Rasulullah menggunakan istilah jihad. Karena itu butuh perjuangan. Nah, seperti anak muda zaman sekarang, dia harus menundukkan pandangan, tidak menonton film-film yang tidak itu butuh perjuangan. Sebenarnya mereka sedang berjihad, tapi bukan jihad secara syar'i yang biasanya diletakkan untuk jihad dengan pedang atau jihad dengan harta atau jihad dengan lisan, ya. Jihad dengan lisan itu dengan apa? Dengan dakwah. Allah alam bisawab. Makanya ketika di fase Makkah, Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an. Sehingga Allah mengatakan di antara jihad selain dengan harta, selain dengan raga, juga dengan ilmu. Ilmu juga adalah jihad, ya. Dan itu semua butuh untuk melawan hawa nafsu, ya. Allah alam bisawab. Ya, jadi kalau hanya sekedar melawan hawa nafsu, kita bilang dia sedang berjihad secara bahasa, adapun secara syar'i enggak. Istilah jihad syar'i ini terbatas pada amalan-amalan tertentu, ya. Allah alam bisawab. Adapun mengenai empat mazhab semuanya di atas manhaj salaf. Mereka adalah ulama salaf, ya. Dimulai dari Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah mereka bermazhab. Rata-rata mereka bermazhab. Contoh seperti Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid, dia bermazhab Syafi'i. Contoh Al-Muzani yang sebelumnya lagi punya Syarh Sunnah lil Muzani, dia muridnya Imam Syafi'i, dia bermazhab apa? Syafi'i. Contoh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang faqih Maliki, dia punya buku Muqaddimah tentang akidah dan juga bermadzhab Maliki. Contohnya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, sebelumnya Abu Ja'far At-Tahawi punya Matan Al-Aqidah Tahawiyah, dia bermadzhab Hanafi, ya. Kemudian disyarah oleh seorang namanya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dan juga bermadzhab Hanafi, ya. Kemudian Imam Ahmad punya buku akidah seperti Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, dan dia adalah Hambali. Dan demikian, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga bermadzhab Hambali. Ulama kita sekarang Syekh Utsaimin juga bermadzhab Hambali, ya. Jadi sebenarnya mazhab fikih itu tidak jadi masalah. Itu hanyalah metode untuk memudahkan belajar. Yang dilarang fanatik. Yang dilarang adalah fanatik dalam bermadzhab. Ya, seorang sudah mazhab Syafi'i tidak mau keluar di mazhab Syafi'i. Pokoknya semua pendapat harus mazhab Syafi'i. Kalau dia berpegang teguh, akhirnya ada beberapa hal yang sulit untuk dia kerjakan. Ada beberapa hal sudah dikerjakan kalau dia harus komitmen dengan mazhab Syafi'i, sehingga dalam beberapa kondisi dia keluar dari mazhab. Ya, kita bilang bermazhab itu bagus, itu metode yang mudah dalam belajar, tetapi jangan fanatik. Demikian juga ada sebagian orang yang tidak bermazhab, karena bermazhab tidak wajib, ya. Seperti Imam Bukhari tidak tahu dia bermazhab. Ada yang mengatakan dia mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan dia mazhab Hambali. Tapi kalau kita melihat fikih-fikih Imam Bukhari, dia tidak bermazhab dengan kedua mazhab tersebut. Dia merdeka, punya pemikiran sendiri. Seperti ulama sekarang Syaukani rahimahullah, dia tidak bermadzhab dengan mazhab tertentu, ya. Seperti Syekh Albani rahimahullahu taala tidak bermadzhab dengan mazhab tertentu. Tidak jadi masalah, yang penting seorang berusaha belajar. Apakah dengan 4 mazhab tersebut ataukah dia belajar ilmu hadis secara langsung dari seorang guru yang dia percayai, tidak jadi masalah. Yang penting seorang beribadah dengan dalil. Itu mazhab fikih perkaranya lebih longgar. Kalau akidah maka orang harus selektif karena 4 mazhab tidak berselisih dalam masalah
Akidah 4 imam tidak berselisih masalah akidah mereka akidah yang sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Fitri tersebut. Oke, boleh kita satu lagi pertanyaan langsung Ustadz? Silakan. Silakan host untuk ini. Silakan Ibu Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz atas segala ilmunya. Afwan, izinkan saya bertanya. Dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat ke-23 Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Apakah keadaan muslim seperti ini dinamakan istidraj? Lalu bagaimana perkara seorang muslim yang selalu diuji di dunia meskipun segala perintah dan sunnahnya sudah dijalankan serta menjauhi larangannya? Seperti yang diketahui, senjata orang muslim adalah berdoa dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, itu saja Ustadz. Jazakallah khair. Coba diulangi tadi, apakah seorang muslim yang? Lalu bagaimana perkara seorang muslim yang selalu diuji di dunia meskipun segala perintah dan sunnahnya sudah dijalankan serta menjauhi larangannya? Seperti yang diketahui, senjata orang muslim adalah berdoa dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Itu saja Ustadz. Saya kurang paham pertanyaannya apa tadi, Pak. Coba diulang. Apakah seorang muslim yang sudah menjalankan segala perintah Allah, berusaha menjauhi larangan? Iya, tapi kenapa selalu dia diuji di dunia dan doanya itu selalu terkadang dia mungkin berpikir bahwa itu tidak dikabulkan. Apa yang dia harapkan di dunia itu tidak dikabulkan. Lalu bagaimana perkaranya seorang muslim itu? Doanya apakah itu akan digantikan di akhirat kelak? Oh iya. Ya, itu maksud saya. Ya, jadi apa ya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak mengetahui, ya. Kita bisa berencana, kita bisa bercita-cita, tapi Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kata orang-orang Arab, kalau saya di Madinah, orang mengatakan Allahu anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau berkehendak, saya pun berkehendak. Tapi yang kehendaknya yang berlaku hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya cita-cita, dia punya cita-cita, mereka punya cita-cita, tapi yang berlaku hanyalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah beribadah dengan semaksimal mungkin, sudah melakukan sebab-sebab dikabulkan doa, ternyata doanya tidak dikabulkan. Dan kita tahu, kita dalam kehidupan doa kita dikabulkan, ada yang tidak, ya. Tinggal konsentrasi mana yang lebih banyak dikabulkan, mana yang tidak, tapi kita yakin dan kita sudah semuanya pengalaman. Banyak doa kita yang dikabulkan banyak. Tapi kita tahu juga ada sebagian doa-doa kita, cita-cita kita tidak dikabulkan, ya. Kita husnudzon bahwasanya Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Allah yang tahu lebih baik bagi kita. Jadi doa dikabulkan dalam hadis dengan 3 bentuk. Pertama, dikabulkan langsung sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, ditunda pahalanya di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari kita kemudaratan yang semisal dengan apa yang kita minta. Ya. Jadi tidak ada lelahnya kita berdoa. Tinggal berdoa saja. Kalau kita berdoa pasti dapat pahala karena kita sedang beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak ada ruginya karena pasti dikabulkan. Entah dikabulkan sesuai dengan kita minta sekarang atau nanti, atau ditunda di akhirat, atau dipalingkan dari keburukan yang akan menimpa kita. Jadi tidak ada capeknya kita berdoa dan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri pengalaman saya berdoa, kadang saya pernah berdoa beberapa permintaan 2 tahun mungkin saya berdoa. Kemudian tidak dikabulkan. Kemudian saya beralih pada doa yang lain. Saya tidak mengatakan kok Allah tidak kabulkan, tidak. Saya berdoa, saya bilang tugas saya berdoa selesai. Apa keputusan Allah saya terima, ya. Ternyata setelah 2 tahun saya berdoa tidak kabulkan, saya berdoa yang lain. Atau mungkin tahun ketiga, tahun keempat, ini sebagai pendekatan aja. Atau Allah kabulkan beberapa tahun setelah itu. Dan saya yakin Allah kabulkan di saat yang tepat. Seandainya dikabulkan tatkala waktu itu kurang pas. Yang tahu pasnya itu hanyalah Allah Subhanahu. Allah yang lebih tahu maslahat kita. Kita berangan-angan pinginnya begini. Kita sangka kalau dikabulkan kita akan dapat maslahat besar. Ternyata belum tentu. Allah yang lebih tahu, ya. Allah yang lebih tahu, ya. Makanya kenapa kita sholat istikharah, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi seorang muslim tetap saja husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ini kalau mau diturutin resiennya banyak sekali Ustadz. Apa kita resen? Pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan terakhir, terserah Pak Dokter. Mau resen, mau chat, terserah. Oke, gitu Ustadz. Kalau gitu saya persilakan kepada Abu Bilal biar kita pada yang lain mohon maaf ya apabila pertanyaan tidak bisa tersampaikan ke Ustadz, ya. Silakan Abu Bilal. Ya, terima kasih moderator. Maaf Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mohon maaf bila pertanyaan saya tidak langsung berkaitan dengan tema bahasan, akan tapi saya sudah lama ingin menanyakan hal ini kepada Ustadz. Jadi maaf Ustadz, saya belakangan ini kan sering berdonasi di sebuah yayasan yang rutin untuk memberi bantuan di masa pandemi ini untuk orang-orang yang tidak mampu, seperti tukang becak dan juga buruh gendong di pasar. Nah, awalnya bantuannya ini hanya menyasar ke orang-orang itu, maksudnya yang membutuhkan seperti penarik becak dan buruh gendong tadi. Akan tapi belakangan karena cukup masif bantuan yang mereka dapat, dan juga mereka ini sebenarnya baik di satu hal Ustadz, yakni pelaporan keuangannya dan pendistribusiannya itu mereka rutin memberikan, jadi bagus manajemennya, jadi wajar bila orang-orang banyak yang menyumbang ke sana. Nah, permasalahannya belakangan ini target grup yang mereka bantu menyasar ke lebih luas. Salah satunya adalah ke kaum transpuan. Di sini maaf mungkin bahasa yang lebih mudah, banci. Nah, di pikiran saya ini kan tidak mustahil bila grup seperti itu kan mungkin bisa LGBT atau dan sebagaimana. Saya juga untuk hal itu kurang menguasai Ustadz, cuma saya hanya berasumsi. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, apakah bagus bila saya tetap membantu yayasan tersebut Ustadz, mengingat di sana memang mereka mayoritas yang dibantu dan rutin mereka bantu itu memang orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi ini, keuangannya tidak stabil. Akan tapi di sisi kalau lain boleh tahu, kalau boleh tahu yang orang-orang banci itu apa sisi bantuannya, di sisi apa? Semuanya sama rata Ustadz, berupa makanan. Jadi kalau yang tadi buruh gendong dan juga penarik becak kan mungkin keuangannya per hari kan tidak menentu. Jadi mereka membantu makan siang dan itu rutin. Nah, ini sekarang belakangan ada target grup baru yang mereka bantu, yaitu banci. Nah, itu apa baiknya yang saya lakukan Ustadz? Apakah tetap membantu atau bagaimana? Mohon bimbingannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa perlu ditanya target untuk membantu banci misalnya apa gitu. Mungkin mereka ada sisi dakwah di situ, bisa jadi ya, atau mengarahkan kepada kebaikan ya, bisa jadi seperti itu. Kalau ternyata memang arahnya kebaikan dan mereka amanah, mereka jujur, saya rasa tidak jadi masalah. Tapi pertama mereka harus kasih tahu target kami membuka target baru, untuk itu mereka harus terbuka kepada para donatur, karena itu uang donatur. Orang donatur ketika memberi sumbangan harus sesuai dengan apa yang dipesankan oleh sang donatur. Mereka hanya wakil itu hanya perwakilan yang menjalankan sesuai dengan keinginan donatur ya. Kecuali mereka mengadakan donasi sosial secara terbuka, secara umum. Ya, kalau ada poin-poin yang meragukan harusnya mereka jelaskan. Tapi tidak jadi masalah. Menurut saya antum bertanya kepada mereka, ini mohon maaf yang untuk donasi yang buat banci ini maksudnya apa? Kalau ternyata ada kegiatan-kegiatan positif nggak ada masalah ya. Orang-orang banci juga perlu didakwahi, ya perlu didakwahi. Terus kemudian kalau memang antum ragu, misalnya kayaknya kurang serak, maka bantu di sisi yang lain. Saya ini tapi saya jangan buat yang ini, saya pingin yang ini. Boleh-boleh saja. Insya Allah kalau itu amanah, itu baik ya, tidak jadi masalah ya. Kalaupun misalnya antum ragu sama sekali, ya cari aja yang lain, nggak ada masalah. Alhamdulillah orang-orang yang memberi sumbangan banyak bisa kita pilih-pilih. Tapi kalau sudah terbiasa orang tersebut amanah, lanjutkan saja. Tinggal tanya ini buat bencong-bencong sebenarnya apa tujuannya? Apa ada target tertentu? Kalau misalnya kita kurang serak, kita bilang mohon uang saya jangan yang buat ini, buat yang lain saja. Demikian apa yang saya sampaikan kepada para dokter. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Firanda. Terima kasih banyak Ustadz atas kajiannya. Semoga untuk semua yang mendengarkan dapat semakin dalam pemahamannya dan mendapatkan manfaat dari Ustadz ya, dan manfaat dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya mohon maaf sekali, ya, baik yang raise hand ataupun yang pakai chat, memang terbatas sekali waktunya. Tapi insya Allah nanti kalau bisa kita akan adakan tanya jawab lagi. Mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk menjawab pertanyaan kita semua. Demikian saya akhiri kajian kita pada hari ini.
kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada para admin ada informasi tambahan, silakan.